Anak kembar. Terus meninggal di sini. Iya, dibawa pulang lah, meninggal. Banyak kan bingung ini kok anak kenapa? Katanya kan Mas Ular. Ulangannya itu kan udah hampir sebulan, nggak disulang-ulangi karena kendala biaya. Bakal mencapai hampir 500.000. Artinya 250 juta lebih. Orang tua kami sampai bela-belain dikirim ke sini. Mereka bilangnya nggak cukup lagi, harus nyari lagi. Kayak kita kan bingung, harus masa iya utang lagi. Oke, ini ada pasangan suami istri PMI juga di sini. Ini pengaduannya udah dari berapa minggu yang lalu ke saya. Terus saya datang ke sini untuk ngurusin ini, ya. Jadi ceritanya gimana, Mbak Mas? Di yang lain biar dengar juga nih. Yang keras suaranya, Mbak. Ceritanya lah, jadi tadinya kan rencana mau pulang sebenarnya. Pas USG terakhir itu karena terhubung anak saya kembar, jadi USG itu sini dokternya itu tidak diperbolehkan pulang, harus lahiran di sini karena posisi yang patahnya itu kan kepalanya udah ke bawah. Iya. Takutnya kenapa-napa. Anak kembar. Terus meninggal di sini. Iya, yang kakaknya sebenarnya si anak ini terus kelahiran itu udah ada komplikasi sebenarnya. Dari lahir namanya bawaan lahir dibawa ke ICU, begitu udah 1 bulan kurang itu keluar dari rumah sakit, saya kan langsung sendiri 2 bulan rehat hari lahiran itu. Si bayi itu ya nggak kenapa-napa. Pas saya udah waktunya udah kerja, masuk kerja, si bayi ini dititipin ke anak kaburan. Dua-duanya itu. Oh, dititipin ke anak kaburan. Iya. Oke, terus? Udah dititipin ke anak kaburan, udah mau selesai dokumen-dokumen dari cepat, mau dibawa pulang lah, meninggal, kami pulang itu si banyak kan bingung ini kok anak kenapa? Katanya kan Mas Ular sakit tubuh itu, saya tidur, aku sinat lah, udah Memar-memar. iya, jadi kayak pembuluh darah besar gitu. Oke. Tapi memang sebenarnya setelah lahiran itu memang ada komplikasi. Ada komplikasi. Banyak komplikasinya. Oke, terus meninggal habis itu. Masalahnya? Masalahnya kan pulangannya itu kan udah hampir sebulan, nggak disulang-ulangi. Alasannya apa? Alasannya karena kendala biaya. Oke. Kan kemarin pertama nih, satu hari itu meninggal. Itu meninggal pihak KDI. Ya. Sepengetahuan saya cuma KDI yang bisa ngurus. Iya. Benar nggak? Iya. Tapi pihak KDI itu mengasih saran, tunggu sebentar, kami akan kasih surat ini ke dokumen ini ke atasan. Iya. Kami nggak bisa mengambil keputusan Iya. kecuali atasan. Tapi apa ya, 1 bulan 2 bulan tuh nggak ada kabar. Jadi gini Mas, sebetulnya waktu kasus ini saya terima, saya nggak diem aja. Saya langsung hubungin KDI dan Kementerian Luar Negeri. Udah ada jawabannya yang saya bacain ya. Jadi pada tanggal 22 Januari, Bidang Tenaga Kerja KDI mengundang pasangan PMI untuk berdiskusikan masalah pembiayaan pemulangan jenazah. Agensi kedua pasangan juga turut diundang dengan harapan bisa memberikan bantuan. Namun kedua agensi tidak berkenan. Benar? Iya, benar. Benar, karena permasalahan ini dinilai sebagai masalah pribadi dari PMI. Nah, 2 Oktober, Saudari Norlin, kamu Norin ya, melahirkan bayi kembar, prematur, dan tadi udah kamu ceritain ya. Nah, intinya adalah sebetulnya tadi Saudari Norin berencana membawa kedua bayinya pulang ke Indonesia, dijaga orang tuanya, ya kan? Nah, terus Saudari Norin segera mengurus dokumen-dokumen bayi kembarnya dan kelengkapan perizinan cuti. Tapi pada tanggal 7 November, Norin menerima informasi dari PMI overstayer untuk menjaga bayi karena meninggal tadi. Nah, akhirnya kamu bersama polisi datang ke lokasi ya? Betul ya? Dan meninggal dalam perjalanan. Nah, kalau jenazah dipulangkan itu biayanya tuh pada saat itu 160.000 NT, benar? Sekitar 80 juta. Nah, dan biaya belum terkumpul. Dan untuk biaya penitipan jenazah selama 3 bulan perlu dipastikan kembali. Karena yang saya tahu juga dari saya tanya informasi, kalau kita nitip jenazah itu biayanya bertambah terus setiap harinya. Iya, betul. Itu seharinya itu 1.200. Iya. Nah, terakhir per KDI udah nanya lagi. KDI membantu pasangan PMI untuk mendapatkan donasi, benar? KDI membantu untuk mendapatkan donasi dari lembaga-lembaga sosial memberikan 25.000 NT.
Oke, terus kamu juga mengajukan Aztec, betul? Untuk klaim anak kandung meninggal, kemungkinan dapat cair 41.200 NT agar jenazah dapat dipulangkan. Tapi memang udah selesai belum berkas-berkasnya untuk Aztec? Udah. Aztec udah bisa keluar belum? Udah. Kemarin saya udah omongin kalau Aztec udah keluar. Dari yayasan 25.000 itu udah keluar. Iya. Kata dia kalau segitu nggak cukup. Ya, karena yang saya tahu lagi, KDI udah menghubungi lagi per 20 Februari, biayanya membengkak. Jadi sekurang-kurangnya totalnya itu 280.000 NT sekarang. Nah, itu. Jadi KDI pada kenyataannya bukan diam aja. Mereka udah terus menghubungi semua, menghubungi pengelola rumah duka, dan intinya juga KDI sudah memohon bantuan ya kepada Kementerian Luar Negeri, BP2MI kiranya dapat membantu biaya pemulangan jenazah. Dan waktu beberapa hari yang lalu saya udah hubungin Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri Pak Judan Nugraha, dan akhirnya mereka udah koordinasi sama KDI. Ada dua opsi sebetulnya. Nih dia opsi. Opsinya antara bayi dimakamkan di sini, biaya akan ditanggung oleh KDI kata Kementerian Luar Negeri. Itu yang lebih mudah. Nah, apabila tetap mau dibawa pulang ke Indonesia, ya maka nanti mungkin akan ada bantuan dari KDI, nggak semuanya. Kementerian Luar Negeri juga akan mungkin membantu, tapi tidak semuanya. Nanti tinggal dicari lagi dana sisanya. Saya juga mungkin akan membantu, tapi tidak bisa semuanya, karena banyak juga yang saya bantu. Jadi sekarang intinya saya datang ke sini, saya udah dapat berita bahwa saya udah melakukan tindak lanjut. Saya hubungin Kementerian Luar Negeri, terus KDI juga udah seperti itu, dan tadi jawaban juga dari Kementerian Luar Negeri bahwa tadi ada dua opsi tadi. Ya, Ada dua opsi tadi. kan di sini Iya. atau Dimakamkan di sini dan nanti akan dibantu oleh KDI atau dipulangkan, tapi biayanya akan sama-sama dicari solusinya. Tapi tidak bisa semua bantuannya sepenuhnya dari instansi-instansi itu, tapi mereka akan mencoba bantu. Saya akan coba push juga. Saya juga akan coba bantu sebagian, tapi nggak semuanya. Cuman kita harus realistis aja, karena setiap hari ini kan makin bayi itu tertahan, makin membengkak, gitu. Iya, tapi ini informasi yang udah saya dapatkan per tadi pagi. Jadi terserah, nanti kita akan koordinasi lagi. Opsi mana yang mau diambil. Nanti nomor telepon kalian saya juga berikan kepada orang Kementerian Luar Negeri, Pak KDI juga. Ya, gitu. Coba ada yang mau ditanya lagi ya? hari ini udah ada jawabannya, tinggal dua opsi aja tadi. Iya. Mau dikuburkan di sini, sebab biaya ditagih dengan tadi, atau daur ulang. Walaupun sepakat, biayanya juga kita harus cari-cari bareng-bareng. Iya. Saya jadi, kalau saya emang orangnya tipenya sebelum ada jawaban saya lebih baik diam dulu. Takutnya salah. Tapi saya coba telepon kanan kiri. Sampai tadi pagi saya masih berhubungan dengan Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri Pak Judan Nugraha, sama Pak Iqbal, Kepala Badan juga tadi saya udah kontekan lagi. Jadi tadi jawabannya lagi bahwa jadi tinggal semua diserahkan sama orang tua aja nih. Nanti kita koordinasi lagi gimana. Tapi udah ada alternatif tadi seperti tadi. Iya. Oh siap. Karena itu juga per Februari loh, biaya 280.000 itu per Februari. Sekarang udah bulan Mei. Iya, tadi saya ada bantu mereka hitung sih. Itu Iya. sekarang mungkin bakal mencapai hampir 500.000. Iya, 500.000 itu artinya 250 juta lebih, berapa? Ya sekitar sekian. Sementara dana yang udah terkumpul berapa? Ya, saat potong situ saya nggak tahu. Berapa? Iya, jauh sekali kan. Iya, karena juga gini. Iya. Sebenarnya bukan menghambat, mereka kan juga ada prosedur. Jadi ada prosedur bahwa kan mereka itu harus menghubungi kanan kiri, dan ini jawabannya yang saya cerita tadi adalah kronologis lengkap per tanggal-tanggalnya. Jadi jangan salah kaprah juga gitu kan. Iya. Iya, jadi intinya adalah KDI tidak tinggal diam, dia kerja tuh. Kemudian informasi saya tanya, dia lengkap kasih penjelasannya. Sampai laporan per Februari dia
Dan dia udah minta bantuan juga mendesak ke Kementerian Luar Negeri dan PP2MI. Nah tapi tadi kemarin beberapa hari yang lalu saya telepon Kementerian Luar Negeri kan, akhirnya mereka berkoordinasi tadi pagi. Nah tadi jawaban tadi. Nanti tentu pasti saya ini lagi. Jadi sekarang intinya gini lah, enaknya kalian punya kenal sama saya, ya. Apapun misalnya ada hal-hal yang menghambat bisa minta bantuan saya, selagi bisa saya tolong. Ya, tapi kan saya juga punya keterbatasan, iya kan? Tapi tadi buktinya dalam waktu berapa hari aja saya udah bisa langsung menghubungi dan bisa dapat jawaban ini. Ya. Jadi Ya. ada 2 opsi itu tadi. Artinya kan sudah ada progres, gitu. Nah nanti khusus ini nanti saya minta nomor teleponnya lagi, Iya, nanti biar dihubungin sama Kementerian Luar Negeri dan KDI, Oke, siap. ya. Jadi udah saya koordinasi tadi pagi. Iya. Saya koordinasi sama Kepala Badan sama juga Direktur PWNI dari Kementerian Luar Negeri. Oke, kalau biar lebih ini saya telepon nih langsung ya. Halo Pak Juda, iya. Aku bersama orang tua yang ini bisa aku stiker nggak ya? Biar mereka bisa. Aku sama orang tua yang bayi yang tadi aku ceritain itu ya kemarin. Mungkin mereka bisa dengar aku speaker ya. Ya. Bentar nih, biar. Oke. Ini ada Pak Juda Nugraha, Direktur PWNI. Silakan Pak Yuda, ini ada ibu dan bapaknya nih. Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Atas nama ikut berduka cita ya? Iya. Untuk putrinya. Pak, saya mau minta bantuan itu mengenai jenazah anak saya yang belum pulang hampir 7 bulan di sini. Dan sudah konfirmasi sama pihak KDI. Pak Juda, tadi saya udah kasih opsi juga buat mereka tentang yang dimakamkan di sini atau yang nanti kita pikirkan solusinya gitu. Mungkin bisa diterangin Pak. Iya. Silakan Pak Yuda. Dari DIP. Kita akan membantu proses untuk di Taiwan. Yang nanti bisa dibantu adalah sebagian biaya. Iya. Udah ngerti Mbak? Termasuk nanti kita lihat berapa jumlah untuk biaya pemulangan. Iya. Atau pemakaman yang ada di Taiwan. Jadi Kita cari solusinya sama-sama Pak ya. Iya. Oke Pak, tadi udah saya jelasin semua Pak Yuda. Bahwa iya. Kedengaran. Jadi kedengaran. Jadi tadi saya udah bilang bahwa opsinya dimakamkan di sini yang nanti akan dibantu oleh KDI, atau kalau emang tetap keinginan dipulangkan nanti akan dibantu biaya tapi sebagian, nggak seluruhnya kan Pak. Bahwa nanti kita cari solusinya lagi, apa kita pengumpulan dana lagi apa gimana nanti dari yang lain, teman-teman yang lain. Iya, tapi perlu diketahui juga bahwa Kementerian Luar Negeri dan KDI sudah berkoordinasi ya Pak ya. Sudah. dengan KDI dan juga dengan kalau dari KDI juga sudah komunikasi dengan Kemenaker, PP2MI. Iya. Yang ingin kita pastikan adalah negara bisa membantu. Ya, yang dipastikan negara bisa bantu. Iya. Oke, insya Allah Pak. Terima kasih Pak Yuda. Ya, makasih Pak. Mari Pak. Ini ada teman-teman PMI lagi pada ngumpul juga Pak. Lagi ada puluhan orang Pak. Iya. Siap. Oke Pak, makasih Pak. Dengan Pak siapa? Pak Tony ya. Dengan
Nurin. Norin. Norin ya. Iya. Dari mana? Dari Indramayu. Sekarang bekerja di daerah Pecung. Ya. Nah, kalau ini Bu Norin kerjanya di Cungli ya. Jadi gimana kasusnya ya? Istilahnya yang saya dengar ini soal mengenai anak kembar. Ini gimana detailnya dari pertama? Pas itu udah masuk cuti lahiran kan, udah waktunya masuk kerja kan 2 bulan itu. Akhirnya si anak kembar ini dititipin lah ke anak swasta. Sementara aku sambil kerja sambil ngurus dokumen anak. 1 bulan, aku bilangnya 1 bulan kayak gitu kan. Lah pas udah aku ARC apa ngurus sendiri kan, gak dibantu sama ibu sama sekali. Dan pas aku udah mau ngambil anak itu 1 minggu, dokumen udah mau jadi paspor itu, ternyata si anak itu meninggal seminggu sebelum dijemput sama aku gitu. Meninggalnya kalau boleh tahu karena apa ya? Dia itu emang dari lahir kan udah ada banyak komplikasi. Iya. Pas aku rawat sendiri nggak pernah ada gejala kenapa-napa. Pas ditaruh sama mbaknya ini kan, maksudnya tiba-tiba kok katanya tuh ada item-item kayak bekas pukul kayak gitulah, kayak mungkin pembuluh darah pecah, aku juga nggak ngerti ya. Terus kayak mengeluarkan cairan dari hidung gitu yang baunya amis kayak gitu. Nah si anak ini sorenya itu kan sempet dingin, terus hangat lagi dikasih kayak minyak telon apa kayak gitu. Pas malamnya itu si anak itu udah dingin lagi badannya. Terus si mbaknya kan nelfon aku kan, cepetan kesini gitu. Aku kan saking paniknya malam-malam itu langsung ke sana. Gitu si anak, ternyata si anak itu udah dibawa lah sama ambulan ke daerah rumah sakit Toyen itu. Oke. Udah gitu berarti di rumah sakit penanganannya berapa lama sampai pergi ke sisi Allah? Kalau di rumah sakit itu pas lahir ya, pas lahir baru 3 jam. Pas lahir baru 3 jam tuh anak udah nggak bisa apa ya, buka mata lah, udah mau buka mata, napas aja udah pakai oksigen. Nah dari Cungli, Toyen pindah ke Taipei, dirawat ke Taipei si anak. Bawa ke sana Taipei kan, buat penanganan pertama. Karena di Cungli nggak ada alatnya. Bawa ke Taipei lah, udah pakai selang semua kan. Itu sekitar 3 minggu. Jadi pada hari yang sama dipindahkan ke rumah sakit Taipei. Iya. Kejadian meninggalnya sih enggak, maksudnya langsung dibawa. Dari awal. Emang dari awal. Bukan lah, maksudnya dari mbaknya itu kan langsung dibawa. Aku kan teleponin ambulan dari Cungli itu. Iya. Aku teleponin ambulan kan, suruh ke rumah mbaknya itu. Si mbaknya itu langsung turun ngikutin ke pihak ambulan tanpa didampingi sama mbaknya itu. Itu kejadiannya itu. Pas nyampe rumah sakit itu, kata si dokter itu si anak itu kemungkinan udah nggak adanya itu pas di jalan apa di rumah mbaknya gitu. Soalnya pas aku ke situ anaknya udah nggak ada, udah dibantuin oksigen, alat oksigen, bahkan disuntik kakinya itu udah nggak ada respon, udah meninggal. Oke. Jadi sekarang anak ini sekarang lagi ada di tempat penampungan jenazah yang di Taipei. Toyen. Dia di Taoyuan. Oke. Jadi saudaranya udah balik ke Indo berarti ya. Ini kan anak kembar kan? Iya. Berarti yang sekarang ini yang ada di tempat penampungan jenazah di Taoyuan ini dia sekarang udah berapa lama di sana? 6. Sekitar mau masuk 7 bulan. Sudah mau hampir 7 bulan. Iya, masuk 7 bulan. Jadi ini pernah tahu gak biayanya ini perhitungannya seperti apa? Dari awal kan Ya kemarin aja waktu kita ngomong sama pihak ADI, tahunya itu doang. Pada saat mau melaporkan kepada KDI baru tahu biayanya ini seperti apa. yang per harinya 1.200 itu. Per hari 1.200. Berarti kalau misalnya hampir 7 bulan, kita anggap 7 bulan lah ya. Itu 1.200 dikali 30 hari 1 bulan itu udah 36.000 dikali 7. Oh itu 210.000 untuk biaya saja ini penampungan. Iya. Dan dari laporan setelah ke KDI, apa tanggapan dari KDI? Dari KDI itu katanya kan bilangnya kita laporan dulu ke atasan, bilangnya gitu kan, nunggu keputusan dari atasan gitu. Tapi itu nunggunya itu lama, setiap kami nanya gitu, gimana Bu Pak gitu ya.
sabar karena atasannya belum ngasih gitu, belum ngasih keputusan gimana gitu. Memang iya sih, maksudnya mereka mau ngurusin, ngebantuin, tapi sampai sekarang gitu berlarut-larut, sampai aku kan mikirin biayanya kan, maksudnya, tapi mereka tuh kayak, maksudnya kayak gimana ya, kurang apa ya, kurang cepet apa gimana, aku yang nggak ngerti kendalanya itu, aku nggak ngerti kendala apakah kendala karena pas waktu itu kan dimintain uang tapi nggak sesuai hitungannya mereka gitu, perkiraannya mereka gitu. Kayak gitu sih kendalanya, kayak gitu. Jadi kendalanya ini yang dari ibu bapak atau dari KDI-nya? Karena pas KDI bilang kami harus sediain uang segitu kan. Uang segitu tuh berapa banyak ya? Pertama 70.000 kan ya, 70 atau 90 ya, sekitar 90-an, 7 sampai 90 ya. Pas katanya kan sediain aja uang segitu, entarnya kan mereka bisa bantu lah sebagiannya atau apa gitu. Nah pas tiba-tiba hubungi lagi itu, ternyata tidak sesuai ekspektasinya dia gitu. Setelah menanyakan dari atasan, nggak tahu atasan mana gitu, ternyata biayanya lebih dari 90.000, harus menyediakan lagi uang lebih dari 90.000. Lah kitanya berdua kan bingung, aku udah habis lahiran itu kan 4 bulan nggak kerja, gajinya dia cuman buat kebutuhan sehari-hari aku sama anak di sini. Ngomong masalah gaji dulu ya, kita suruh bahas 90.000, sedangkan dia 4 bulan nggak kerja, semua tanggungan aku, bener nggak? Waktu baru lahiran kan 2 bulan kita kontrak sendiri, 1 bulan 10.000 kontrakan, karena ada bayi, nggak bisa kalau nggak ada bayi. Kalau nggak ada bayi mungkin murah, tapi kan ada bayi, jarang ada kontrakan yang mau dikontrakin, anak Indo. Benar. Nah aku kontrak sama dia 2 bulan, 1 bulan 10.000 kan, 2 bulan 20.000 lah. Sedangkan gaji aku aja per bulan itu cuma dapat 24, paling banyak 26 itu kalau ada bonusan. Tidak ada lebihnya ya? Nggak ada. Sekarang lembur pun tidak ada. Nggak ada lembur. Bagian aku nggak ada lembur. Dia nggak kerja kan, dia nggak kerja. Terus semuanya dari aku. Belum anak di rumah, sekolah ini, orang tua semuanya aku yang ngasih. Orang tua dia, orang tua aku. Karena kita kan anak tunggal, aku anak tunggal, dia anak tunggal, maksudnya kayak orang tua itu ke kita semua gitu tanggungan itu. Iya, jadi sekarang kok bisa kalian tuh bisa punya melahirkan di Taiwan? Itu kenapa kalian bisa memutuskan untuk lahir di Taiwan? Nah, asal mula kan dia kan KB nih. Dia KB, cuma tidak kebobolan. Padahal KB itu. Dia tidak kebobolan kan. Terus waktu itu kan bisa lah dia katanya baru 1 bulan dokter, kan masih kecil jangan pulang. Ya kan, nunggu sampai 4, giliran sampai 4, 5 jalan lah sampai 4, itu bisa lagi dokter USG, katanya nggak bisa pulang soalnya anak 2 itu karena resikonya gede. Karena kembar kan, posisinya itu satunya tuh kepalanya udah di bawah. Itu dalam posisi berapa bulan kandungannya? Itu udah masuk 7 bulan. 7 bulan ya? Aku kan 6 udah mau masuk, baru 6 bulan udah nggak bisa naik pesawat harusnya. Katanya bisa, kata dokternya itu kalau memang ada surat dari mereka orang boleh gitu. Biasanya itu sampai 8 juga boleh. Tapi kalau 1 ya, kalau kembar itu minimal 6 sampai 7 gitu. Lah pas mau pulang itu USG dulu kan, minta surat dari dokter lah karena kembar kan. Ternyata kata dokter itu boleh pulang, tapi kalau ada masalah itu mereka nggak mau ngejamin gitu. Baiknya di sini aja karena mereka takut dedinya kenapa-napa gitu di pesawat, karena kembar kan resikonya mungkin lebih gede juga gitu. Akhirnya aku mutusin buat lahiran di sini, karena pas itu juga lahiran di Indo karena pihak dokter itu tidak nggak mau ngambil resiko lah, intinya kayak gitu, takut kenapa-napa di pesawatnya gitu, katanya begitu. Oke. Jadi ini menikahnya di mana, di Taiwan apa di Indo sebelumnya? Menikah di Indo. Menikah di Indo. Iya. Oh. Ya, kita ini juga mikirin biaya kan, yang per harinya 1.200 itu yang di kamar jenazah itu, kayak kitanya mikirnya itu, sedangkan pihak KDI itu maksudnya pas menghubungi lagi itu 4 bulan gitu. Gimana maksudnya nggak ada nanya gimana jadi selama ini menunggu respon dari KDI-nya. Jadi sampai masalah ini berlarut sampai sekarang seperti itu. Giliran kami uangnya udah ada segitu, bilangnya nggak cukup. Sekarang katanya suruh minta donasi lagi. Yang namanya donasi kan nggak semudah yang mereka bilang, Mas. Iya. Kitanya juga punya rasa yang nggak enak lah sama forum gitu ya. Kayak kitanya juga nggak aktif di setiap forum itu gitu. Ya mereka bilangnya kayak gitu, minta kayak bantuan lagi lah, open donasi lagi lah kayak gitu bilang.
Iya, iya, iya. Pihak KDI itu kayak semacam apa ya, melepas tangan lah. Dia mempermudah di depan, tapi dia lepas tangan di belakang. Selama ini dengan staf KDI siapa yang fokus? Lupa, tapi chatnya ada sih, lupa. Kata orang, terserah nih Pak, Bapak mau nguburin di sini, yang penting aku ikut Islam lah. Mau dikuburin sini silakan, cari kuburan. Kalau mau pulang, alhamdulillah pulangin. Biar kita kalau jarak itu dekat. Iya. Tanpa ke Taiwan tiket lagi kan, kalau ke Taiwan kan. Ya kan kita bantu gini-gini. Nah giliran udah lama, malah dia bilang nggak bisa kuburin sini. Dipulangin juga nggak bisa, harus suruh bayar sekian. Kita uang dari mana suruh bayar sebanyak itu ya? Ya kadang-kadang ada jengkel-jengkelnya sama pihak KDI. Karena ucapannya itu nggak sesuai lah. Nunggu atasan. Emang atasannya nggak kerja, dia kan kerja terus setel kan di sini kan, Taiwan kan. Kalau nunggu atasan kan ngapain lama, tinggal nulis pengajuan cari ke manajer atasan kan. Pas 1 bulan 2 bulan nunggu atasan, jawaban atasan. Jadi gini, mereka suruh nyediain uang segitu 90.000 itu, soalnya kan udah ada orang tua kami sampai bela-belain minjem dari Bank Indo ya, dikirim ke sini. Uang udah ada segitu, ternyata mereka bilangnya Nggak cukup lagi. Aku Harus minjem nyari lagi. Jadi mereka udah nggak menghubungi lagi tuh, suruh kita itu ngumpulin dulu uangnya. Kalau udah ada suruh hubungin mereka, mungkin kayak gitulah intinya. Kayak kitanya kan bingung, harus masa iya orang tua suruh ngutang lagi, kayak kitanya di sini harus ngutang apa gitu kan? Maksudnya kayak ngebeban banget entarnya itu, masalah biaya itu. Nah kemarin pas menghubungi lagi pas hari 3 minggu yang laluan lah pihak KDI itu, gimana mbak uangnya kayak gitu, sudah ada belum, maaf ya baru ini lagi katanya 4 bulan kemarin kami repot lah intinya kayak gitu bilangnya. Ya masalahnya kan dalam biaya itu yang terlalu gede gitu, kitanya dari mana suruh kita minjem ya, namanya orang minjem nggak semudah yang mereka bilang gitu. Ya, oke. Ya mudah-mudahan ada orang lah yang benar-benar bersedia membantu biaya pemulangan jenazah ini. Ya. Nah, kita berharap ya dalam waktu dekat ini, ya kan, suara kalian tuh pasti didengar. Karena kita kan mikirin uang itu jenazahnya itu loh yang 1.200 per harinya, sedangkan udah masuk mau 7 bulan kan, membengkak banget ibaratnya. Kalau seharinya nggak sedikit besar, kayak akunya juga nggak terlalu stres mikirin. Ini kan perharinya segitu, sedangkan sehari gaji aku juga kan nggak nyampe 1.200. Iya benar. Iya makanya itu. Ya itu PR juga tuh buat KDI yang ngadain nikah massal, tapi nggak mikirin resiko ke belakangnya gitu. Iya, kalau ada jadi kejadian kayak gini gimana? Ya bisa jadi mereka berkeluarga di sini punya anak, ya kan. Nah, nanti urusan belakangnya bagaimana? Juga, kan, ntar anaknya kayak gimana gitu. Kalau ada masalah kayak aku ya pengennya sih jangan, cukup aku aja. Tapi yang namanya nasib orang kan kita nggak tahu. Mesti ada arahan dan bagaimana nyari cara. Nyari solusinya gimana lah mereka itu ngadain nikah massal ya oke aja. Kalau mereka punya solusi, kalau ada kasus kayak gini lagi buat kayak aku gini loh, buat mereka gitu. Kan nggak tahu.